Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Jumpa lagi dengan podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat, berkarakter. Kembali lagi dengan saya Arnida Dewantari yang akan memandu obrolan kita edisi kali ini, yaitu masih dengan tema bulan bahasa dan sastra di bulan Oktober ini. Dan hari ini kita kedatangan special guest dengan Ibu Pratiwi Nur Utami, salah satu pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Demak. Hello Mam, good morning Mam Tiwi. Halo, good morning Bu Arnida. How was your day? I am fine, and you? Alhamdulillah, I'm good, thank you. And in this great occasion, I want to say thank you very much because I can be a part of special guest for this podcast SMA Negeri 1 Demak. Oke, you're welcome Mam Tiwi. Dan di edisi kali ini kita akan membahas cara efektif berbicara bahasa Inggris dengan Ibu Pratiwi yang sangat luar biasa ini. Oke. Untuk bahasa Inggris ini ya Mam Tiwi. Yes. Mengapa menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat diperlukan diajarkan di pendidikan formal kita. Bahkan sejak dari usia dini sudah diperkenalkan kata-kata bahasa Inggris ya. Biasanya kalau anak kecil itu mulai dari buah, sayuran. Nah itu bagaimana? Mengapa penting ya? Baiklah, jadi bahasa Inggris memang sebetulnya bukan menjadi hal yang luar biasa lagi saat ini ya Bu ya. Karena di berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD bahkan TK, SD, SMP, SMA, semua hampir belajar bahasa Inggris. Lalu kenapa kok masih dipertahankan sampai sekarang? Alasan yang pertama menurut saya adalah bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Banyak orang bilang bahasa Inggris ini adalah merupakan bahasa universal, di mana bahasa ini bisa menyatukan orang-orang dari belahan dunia manapun yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda dari negaranya. Mereka dapat berkomunikasi dengan mudah apabila satu sama lain ini menguasai bahasa Inggris dengan baik. Bu Arnida tahu nggak, hampir 53 negara di dunia ini menggunakan bahasa resminya itu adalah bahasa Inggris. Oh, jadi mayoritas negara di dunia Betul. Sudah memilih bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Ini menunjukkan kan betapa pentingnya bahasa Inggris itu. Dan ada satu negara di Asia yang menggunakan bahasa resmi Inggris juga di sini. Kita tahu Singapura. Ya, negara tetangga Singapura, sebelah kita. Kita tahu bagaimana negara itu majunya dari sektor apapun, pariwisata, educationnya juga sama, bagus dan banyak dilirik orang. Dan di sini mereka juga menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Inggris, gitu ya. Dan nomor 2, kenapa alasannya kok bahasa Inggris ini masih dipertahankan di pendidikan formal sampai sekarang? Kita sekarang hidup di era teknologi ya Bu ya. Nah, era teknologi, globalisasi, di mana kita dituntut untuk bisa menggunakan peralatan-peralatan itu ya, teknologi itu dengan baik. Salah satunya adalah penggunaan internet, di mana kita tahu petunjuk-petunjuk dasarnya hampir semuanya berbahasa Inggris. Betul. Nah, kita bayangin dong kalau kita nggak bisa atau nggak punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, kita nggak bisa menguasai internet nanti akhirnya itu. Dan yang ketiga, mengapa sih harus bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris ini salah satunya ya, nanti akan mengantarkan kita kepada masa depan yang lebih cerah. Bagi orang-orang yang menguasai bahasa Inggris dengan baik, dia akan mendapatkan kesempatan yang jauh lebih luas ya, mungkin untuk masalah pekerjaan, mungkin untuk masalah mungkin traveling gitu ya. Mereka akan mendapatkan luasnya kesempatan karena menguasai bahasa Inggris, diterima di negara manapun. Kurang lebih seperti itu Bu. Iya, jadi alasan terbesarnya karena tuntutan zaman
tuntutan di era globalisasi ini, walaupun negeri kita ini, negara Indonesia, bukan penutur asli dari bahasa Inggris. Betul, kita bukan native speaker ya. Oh iya, jadi istilahnya native speaker ya, penutur asli dari bahasa Inggris. Betul sekali. Iya, yang berikutnya Mam Tiwi, ini sebenarnya tantangan apa sih yang paling besar menurut Mam Tiwi untuk mengajarkan bahasa Inggris di dalam kelas di siswa-siswa kita SMA Negeri 1 Demak ini? Oke, baiklah. Sebetulnya sangat senang sekali loh menjadi guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Demak. Saya banyak mendapatkan murid-murid yang mempunyai kompetensi yang luar biasa. Sudah ada bakat. Sudah ada bakat karena memang mereka anak-anak yang baik ya, anak-anak yang menyenangkan jika diajar bahasa Inggris. Namun begitu, yang namanya kita mengajar bahasa Inggris, apalagi memang ini bukan bahasa yang kita pakai dalam sehari-hari, kita tentu saja mempunyai kesulitan gitu ya, bukan tantangan lah. Kalau saya, tantangan itu tentu selalu ada ya, tapi kesulitan-kesulitan itu tentu saja memang lahir dari tidak semua siswa, namun beberapa siswa yang memang mungkin nomor satu adalah kurang motivasi. Karena bagaimanapun kalau belajar bahasa Inggris tentu saja kita harus mempunyai modal suka dulu ya toh, harus tertarik dulu. Nah, kalau kita sudah punya kesukaan, ketertarikan, motivasi tinggal diberikan oleh guru dan siswa akan lebih mengembangkan skill mereka gitu ya. Nomor dua, mungkin saya sadari di era sekarang ini tentu saja beda dengan pada waktu saya menjadi seorang siswa SMA gitu ya. Saya juga kebetulan alumni dari SMA Negeri 1 Demak tahun 2000 dulu. Nah, kalau sekarang kita mempunyai siswa yang hebat-hebat, mereka bisa menyelesaikan satu hari dengan jumlah mata pelajaran yang luar biasa banyaknya. Nah, otomatis jumlah waktu yang terbatas itu menurut saya juga kadang bisa menurunkan semangat mereka gitu ya untuk mempelajari bahasa Inggris lebih. Betul sekali untuk belajar bahasa Inggris ini mungkin. Betul sekali. Namun jangan khawatir, karena belajar bahasa Inggris ini bukan hanya bisa dipelajari di bangku sekolah. Kita bisa belajar dari luar, kita bisa mengembangkan vocabulary kita pada saat kita mungkin melihat-lihat atau ya jalan-jalan di luar, mungkin ya kita melihat benda atau kita melihat tulisan apa. Kenapa tidak kita berusaha untuk meningkatkan skill, misalkan berusaha untuk saya akan translate deh kalimat ini apa dalam bahasa Inggris. Nah, banyak sekali kok cara belajar. Jadi kalau kurangnya motivasi, itu adalah yang utama nomor satu menurut saya. Kalau yang lain, skill dari siswa itu sendiri tinggal kita poles, tinggal kita tingkatkan. Asah saja. Berarti sebenarnya ini bisa dipelajari dengan sambil melakukan aktivitas atau istilahnya learning by doing mungkin ya. Yes, right, truly right. Karena bahasa Inggris itu bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun. Yang nomor satu adalah ada niat dan rasa suka dulu. Ya, itu tadi niat, rasa suka dan tertarik. Betul. Bagaimana sebenarnya cara menumbuhkan rasa suka, rasa tertarik dengan bahasa Inggris ini? Ya, nomor satu memang sebagai seorang guru ya. Kalau ini kita berbicara sebagai seorang guru, dari guru. Iya, kita tidak boleh dan kita tidak pernah lelah untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi. Ibaratnya kita harus mempromosikan. Ini loh kelebihan-kelebihan apabila kamu bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Misalkan nomor satu itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya kita tinggal membiasakan pembelajaran yang baik untuk siswa kita ya. Entah kalau kita ambil dari sudut-sudut belajar bahasa Inggris, siswa kan harus menguasai 4 skill ya Bun ya. Nomor satu ada speaking, berbicara. Iya. Nomor 2 adalah listening, mendengarkan. Nah, ini memang banyak menjadi kendala untuk siswa-siswa kita. Karena bagaimanapun pengucapan bahasa Inggris, apalagi artinya, tentu saja berbeda dengan cara kita berbahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada juga writing, menulis. Nah, ini memang menuntut kita untuk lebih jeli gitu ya, antara listening dan writing khususnya itu. Terus yang terakhir adalah reading.
atau membaca. Makanya kalau saya mungkin pas ada KBM di dalam kelas, saya tidak pernah melupakan bahasan nomor 1 juga reading. Ini saya secara tidak langsung akan membiasakan siswa saya to speak English well. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin bisa diasah dengan cara literasi ya. Kalau di bahasa Indonesia mengenal dengan istilah literasi. Betul. Yang termasuk dari skill reading itu mungkin yang paling mendasar. Kemudian mereka bisa meningkatkan lagi dari skill listeningnya. Betul. Kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, berarti writing, dan yang terakhir dipraktekkan dengan speaking, berbicara, berbicara atau speaking. Nah, di sini memang tuntutan dari seorang guru harus lebih kreatif gitu ya. Kita mengemas KBM supaya siswa kita ini tidak boring ya, tidak bosen, dan belajar bahasa Inggris itu supaya lebih menyenangkan gitu. Iya, mungkin kalau sekarang siswa-siswa banyak yang menggemari untuk lagu-lagu dari luar negeri, mungkin dari barat atau dari timur, berarti yang Asia ya, itu kan dari Korea banyak yang menggunakan subtitlenya bahasa Inggris, itu betul. Mungkin banyak membantu juga kan kita ya secara tidak langsung. Dan memang kalau belajar bahasa Inggris itu kita tidak boleh terlalu terpaku dengan grammar. Bu Arnida tahu artinya grammar di sini? Kalau tidak salah tentang tata urutan untuk menulis, tata cara membuat tulisan bahasa Inggris, begitu ya, Mak? Iya, kalau di dalam bahasa Inggris kayaknya kita punya semacam aturan baku gitu ya, aturan baku untuk struktur penyusunan kalimat. Terus ada juga kata. Nah, itu di situ kan kita sudah punya aturannya. Dan grammar ini memang dari dulu itu menjadi one problem challenging ya, tantangan. Justru menjadi challenge-nya. Betul sekali. Bahkan sampai kita lulus SMA pun kadang orang tuh masih dibuat bingung dengan grammar ini kadang ya. Karena memang ya mungkin itu tadi ada beberapa sebab yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Mengapa sih ada kendala-kendala di dalam belajar bahasa Inggris itu. Namun sebagai seorang guru kita tidak boleh membuat siswa terlalu terpaku dengan grammar. Ini loh yang betul. Jadi misalnya mengajar harus selalu membetulkan apabila mereka ingin menjawab. Nah, nanti lama-lama mereka akan menjadi boring dan turun minat ya. Dan iya, pasti. Iya, justru kita harus membuat mereka berani untuk menyampaikan, berani untuk berbicara di dalam bahasa Inggris. Nah, dari situ nanti lama-lama mereka akan mempunyai keberanian. Dari keberanian itu mereka akan merasa nyaman berbahasa Inggris. Oh, berarti saya boleh ya ini berbicara, boleh. Nanti apabila ada kesalahan, bolehlah kita membetulkan sesuai dengan waktunya. Nah, terus selanjutnya tadi mungkin kita bisa mengurangi keboringan itu dengan cara nonton film berbahasa Inggris. Bu Arnida suka nggak nonton film berbahasa Inggris? Suka sekali, karena memang film-film dari luar negeri terutama yang berbahasa Inggris itu kan jalan ceritanya sangat menarik dan bervariasi ya. Gitu ya. What kinds of film that you like? Oh, I like romantic film. Romantic film. Action. What about action? Action oke lah. Masih bisa saya nikmati. I enjoy. Nah, itu durasinya juga lumayan lama ya memang ya. Dan di situ kita bisa menjumpai kalimat-kalimat yang disajikan oleh aktor atau aktrisnya itu ya. Kadang membuat kita tertarik kan untuk ini apa sih artinya gitu ya. Coba saya mau translate deh tanpa melihat subtitle yang ada di bawahnya. Nah, ini secara tidak langsung kita belajar. Kita sedang meningkatkan skill kita. Dan tentu saja speakingnya ya, pengucapannya itu bisa dipelajari dari situ. Betul. Jadi kita nggak terpaku ke Inggris Jawa gitu ya. Mengucapkannya bagaimana Inggris gitu yang medok. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, walaupun sebenarnya grammar itu sangat penting sekali ya, Mam. Salah satu bagian yang penting di dalam berbahasa Inggris. Tapi saya dulu juga belajarnya kalau bahasa Indonesia hari ini saya makan itu
kemarin saya makan, besok saya makan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sudah berbeda pengucapan kata makan itu, istilah makan. Iya, karena kita sudah mengenal yang namanya bentuk waktu ya. Bentuk waktu present, bentuk waktu past, bentuk waktu tomorrow. Ya, jadi walaupun sangat penting, tetapi tidak akan mengekang kreativitas siswa. Betul sekali. Kalau udah kita dikit-dikit salah, yang betul adalah seperti ini, nanti berarti kan kita terpaku akan grammar. Lah siswa kita terus akhirnya akan mempunyai ketakutan. Aduh, takut jawab nih. Nanti kalau salah, harus sesuai gitu ya. Jadi kita lebih fleksibel saja gitu ya. Nanti bisa kita betulkan. Ya, kita melihat waktunya dulu saat mereka ingin menyampaikan jawabannya. Mengapa tidak kita memberikan mereka kesempatan? Betul. Nah, jika memang mereka mempunyai jawaban yang baik, kenapa tidak kita berikan reward, kita berikan pujian gitu ya, supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar. Iya, kata kuncinya memang nyaman itu harus dulu. Nyaman. Nah, terkait dengan kata nyaman, kalau Mam Tiwi sendiri bagaimana nih kok bisa nyaman dengan bahasa Inggris, asal mulanya ketertarikan di bahasa Inggris hingga menjadi pengajar bahasa Inggris seperti sekarang ini, bisa diceritakan? Saya baru belajar bahwa bahasa Inggris itu bukan merupakan sesuatu yang instan seperti mie ya. Jadi kita harus punya rasa tertarik dulu. Kelas 4 SD saya mulai mengenal yang namanya bahasa Inggris itu secara tidak sengaja, mungkin bisa dikatakan secara otodidak ya. Ayah saya setiap kali pulang kerja sering sekali membawakan oleh-oleh berupa buku kamus kecil yang bergambar. Bu Arnida tahu ya, kamus kecil itu ya yang sekarang menarik warna-warni, ada gambar, ada tulisan. Dan di situ saya mengenal loh, ini ada tulisan bahasa Indonesia yang udah saya kenal, namun di bawahnya ada tulisan dengan kata yang berbeda. Nah, suatu saat saya menanyakan kepada ayah saya, ayah ini apa? Kok ada bahasa kata yang seperti ini? Oh, ini bahasanya bule, kata beliau seperti itu waktu itu. Bule itu apa? Terus ayah mulai memberikan seputar informasi yang tentu saja terbatas ya, karena ayah saya bukan seorang guru, beliau seorang tentara. Beliau bekerja dari Semarang ke Demak, naik bis tiap hari. Nah, kalau zaman dulu kan di bis itu suka ada pedagang asongan yang menjual buku ya Bu Arnida ya, buku 10.000. Ada buku juga. Betul sekali. Buku yang 10.000 waktu itu dapat berapa itu ya. Nah, disitulah saya mengenal bahasa Inggris secara tidak sengaja. Nah, dari kelas 4 sampai kelas 6 saya suka banget buka-buka, meskipun kadang saya belum tahu ini cara membacanya seperti apa. Baru masuk SMP saya diperkenalkan karena dengan adanya pelajaran bahasa Inggris yang saya ikuti. Di situ saya mempunyai guru-guru yang luar biasa yang selalu membiasakan muridnya untuk mengenal vocabulary setiap hari, menambah pengetahuan tentang vocabulary setiap hari. Nah, cara mengajarnya, mengemas KBM-nya itu membuat saya tambah jatuh cinta, Bu, sama bahasa Inggris. Jadi terpengaruh dari guru yang mengajar juga. Saya sering itu berandai-andai, aduh besok seandainya saya waktu besar saya bisa jadi seperti ibu guru bahasa Inggris ini waktu itu. Jadi sudah menjadi public figur kedepannya, bayangan kedepannya seperti apa dari situ ya. Nah, begitu masuk ke SMA tambah menarik lagi. Saya mengenal grammar, saya mengenal cara mengajar guru yang memang luar biasa ya. Guru-guru SMA 1 kalau mengajar, mereka tuh selalu punya trik untuk membuat siswa-siswanya nggak bosen. Nah, di situ saya mulai tambah tertarik ini. Terus saya sudah merencanakan nih ceritanya, besok saya lulus SMA, saya harus ambil nih jurusan yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, akhirnya mengantarkan saya sampai sekarang ini. Walaupun dulu ada cerita menariknya nih, Bun. Saya baru semester 1 mungkin ya, 4 bulan masuk ke perguruan tinggi. Itu kebetulan ada tetangga ya yang juga guru bahasa Inggris, karena dia tahu saya adalah mahasiswa bahasa Inggris juga waktu itu. Dia menawarin
gimana Mbak kalau mau mencari pengalaman? Ini ada SD, banyak beberapa waktu itu SD di Kota Demak yang membuka jurusan baru, yaitu untuk muatan lokal ya kalau nggak salah waktu itu. Iya, bahasa Inggris. Dan pada waktu itu kebetulan di Demak ini masih jarang sekali mahasiswa atau guru bahasa Inggris yang di SD. Nah, saya mendapatkan kesempatan. Saya mengajar SD itu sampai bertahun-tahun. Saya sambil kuliah. Jadi ada beberapa waktu di dalam seminggu itu di mana saya pas off pagi ya, karena tidak semua perkuliahan dilaksanakan pagi hari ya. Kan ada yang siang, ada yang sore. Kalau sekolah SD udah otomatis kan dari pagi sampai siang. Nah, saya mengajar kelas 4, kelas 5, kelas 6. Di situ saya mulai menemukan ini loh dunia saya, ini passion saya. Saya suka anak-anak sekolah, saya suka belajar berbagi bahasa Inggris dengan mereka, dan respon mereka luar biasa. Nah, respon itu yang menjadikan semangat dan motivasi saya untuk bisa lebih memberi pelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya beralih nih tingkat, saya lulus kemudian mendapat gelar S1 itu waktu itu, terus ada tawaran di SMP. Saya juga pernah, jadi SMP. Hidup saya itu benar-benar alhamdulillah sekali. Saya sudah merasakan menjadi guru bahasa Inggris di SD, di SMP, dan kemudian di SMA. Dan saya mulai mengenal ini loh bagaimana kesulitan kalau kita mengajar anak SD, ini loh kesulitannya kalau mengajar anak SMP. Dan ini SMP terbuka yang saya ajar, di mana anaknya kalau siang itu mereka bekerja. Jadi kita bukan prioritas utama untuk sekolah. Nah, kalau di SMA alhamdulillah sampai sekarang ini saya benar-benar merasa sudah nyaman menjadi seorang guru bahasa Inggris. Sampai saat ini menjadi guru di SMA Negeri 1 Demak. Betul sekali Bu Ar. Dan yang terakhir ini Mam Tiwi, bisa disampaikan pesan-pesan untuk siswa-siswi kita sehingga bisa lebih semangat dalam mempelajari bahasa Inggris. Ini apa saja? Belajar bahasa Inggris itu tidak pernah ada ruginya. Jika kamu menguasai bahasa Inggris itu, tentu saja banyak nilai-nilai positif yang kita dapat. Jangan pernah merasa saya nggak bisa deh, saya sulit ini belajar bahasa ini. Tapi kita selalu punya semangat bagaimana kita akan meningkatkan kemampuannya. Bu Arnida pernah mendengar kata-kata practice makes perfect? Pernah. Jadi di situ apa coba artinya? Kurang lebihnya berlatih membuat menjadi sempurna. Jadi kita akan mempelajari dan berbicara, menulis, terus apalagi tadi mendengar, membaca dalam bahasa Inggris itu latihan yang akan kita lakukan secara reguler, itu nantinya akan membawa manfaat ke depannya luar biasa. Dari kita tidak bisa, nanti lama-lama kita akan bisa untuk menguasai, kita akan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Dan yang terpenting nomor 1 adalah jadilah orang yang selalu meningkatkan value. Jadi kita akan meningkatkan harga atau diri kita nilai-nilai dalam diri kita, salah satunya dengan menguasai atau bisa berbahasa Inggris dengan baik. Tidak usah sempurna lah, baik dulu. Lama-lama nanti akan menjadi jauh lebih baik lagi gitu kan. Dengan bisa menguasai bahasa Inggris, kita akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Entah itu nomor satunya mungkin dalam melanjutkan pendidikan kita nantinya apalagi bidang-bidang pekerjaan nantinya. Hampir semua bidang pekerjaan saat ini saya kira membutuhkan penguasaan bahasa Inggris yang baik atau kemampuan berbahasa Inggris yang baik Mungkin dalam dunia pekerjaan nanti apabila kita menguasai yang namanya bahasa Inggris, kita akan mendapatkan kesempatan yang jauh lebih luas Mungkin bisa bekerja di dalam negeri pekerjaan yang sudah kita inginkan mungkin atau pekerjaan bahkan di luar negeri Kalau di luar negeri tentu saja kita akan mendapatkan mungkin gaji yang lebih besar. Apabila kalau di dalam negeri mungkin dengan menguasai bahasa Inggris, kita akan dengan mudah misalkan melakukan komunikasi dengan klien-klien dari negara asing.
Pokoknya bahasa Inggris itu tidak akan pernah rugi apabila kalian bisa berhasil menguasainya. Komunikasi bahasa Inggris yang baik, kurang lebih seperti itu. Ya, apalagi sekarang untuk syarat melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan salah satunya menguasai bahasa Inggris minimal pasif ya. Betul sekali. Itu sudah dicantumkan di syarat-syarat untuk melamar. Banyak yang seperti betul itu. sekali. Mulai sekarang belum ada kata terlambat. Mari selalu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Anda mungkin masih anak sekolah di sini, kalau ada kesulitan, kenapa tidak kita mungkin menyampaikan, kita bisa berkomunikasi dengan guru kita ya, untuk mengatasi kesulitan di dalam komunikasi bahasa Inggris. Yang penting pokoknya niat, yang kedua suka, gitu aja. Ya, jadi kalau tadi Mam Twi mengatakan practice makes perfect. Kalau di ungkapan kita itu ada bisa karena biasa, jadi mungkin 11-12 ya. Betul sekali itu. Iya betul Bu Ar. Oke, sangat senang sekali obrolan kita hari ini. Thank you for your coming, Mam Tiwi. You welcome. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk pemirsa setiap podcast. Cukup sekian. Don't forget to subscribe, like, and see you next time. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.